Di part sebelumnya, dikisahkan Yusuf mengalami mimpi yang aneh. Dia lalu menanyakan perihal takwil mimpinya tersebut kepada sang ayah, Nabi Yakub. Yakub mengatakan bahwa arti mimpi tersebut adalah Yusuf akan diangkat Allah sebagai nabi. Lalu, dia berpesan agar Yusuf tak menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada para kakaknya. Yakub tahu, para kakak Yusuf iri kepada Yusuf. Dan mereka bisa saja mencelakakan Yusuf. Diam-diam, memang 10 kakak Yusuf sedang merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Yusuf. Benar saja dugaan Nabi Yakub, meski Yusuf merahasiakan mimpinya, ke-10 saudara Yusuf ternyata tetap membuat suatu rencana jahat. Didorong oleh rasa hasad terhadap Yusuf, yang lebih disayang oleh Yakub, mereka membuat rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Salah satu kakak Yusuf mengusulkan untuk membunuh Yusuf. Tapi, saudaranya yang lain tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa membunuh itu dosa besar. Setelah cukup lama berdiskusi, mereka sepakat untuk membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur tua. Harapan mereka, nanti Yusuf akan ditemukan kelompok musafir, yang lalu akan membawa Yusuf pergi jauh-jauh. Untuk itu, pertama-tama mereka harus membujuk Yakub, agar mengizinkan Yusuf agar bisa pergi bersama mereka. Di hadapan sang ayah, seorang kakak Yusuf berkata, "Ayah, bolehkah kami mengajak Yusuf pergi sebentar? Kami ingin mengajaknya bermain di suatu tempat." Nabi Yakub tak langsung menjawab, terbersit sedikit kecurigaan dalam hatinya. Karena tak biasanya para kakak Yusuf, mengajak Yusuf pergi bersama mereka. Untuk menolak secara halus, sang ayah berkata, "Aku takut Yusuf celaka. Karena di luar sana banyak serigala. Kalau lengah, Yusuf bisa dimangsa oleh serigala buas." Kakak Yusuf berusaha meyakinkan ayahnya. Dia berkata, "Ayah tak perlu takut. Kami bergantian akan menjaganya, tak akan kami biarkan Yusuf tanpa pengawasan." Setelah sekian lama berbantahan, akhirnya, dengan berat hati sang ayah membiarkan Yusuf untuk pergi bersama para kakaknya. Setelah Yusuf dan kakak-kakaknya pergi, mulai muncul lagi kekhawatiran dalam hati Yakub. Jangan-jangan dia telah salah, karena mengizinkan Yusuf pergi bersama kakak-kakaknya. Pagi berikutnya, bersama 10 orang kakaknya, Yusuf berangkat menuju satu tempat yang jauh dari rumah mereka. Bunyamin sengaja tak diajak, khawatir dia akan membocorkan rencana para kakak tersebut. Akhirnya, sampailah mereka di satu tempat yang dituju, yaitu sebuah sumur tua di padang pasir. Mereka berhenti di sana. Mulailah mereka melaksanakan rencana yang sudah disusun. Salah satu kakak berkata, "Yusuf, apakah kau tak haus? Cobalah ke sumur itu, untuk mengambil airnya." Yusuf menjawab, "Baik kak, aku akan ke sana." Dua kakak Yusuf mendahului menuju ke sumur. Mereka pura-pura hendak mengambil air. Setelah Yusuf mendekat, mereka akan melaksanakan niat jahatnya. Setelah Yusuf mendekat, kedua orang tadi menangkapnya secara tiba-tiba, dan melepaskan bajunya secara paksa. Lalu, keduanya mengangkat Yusuf ke bibir sumur. Dan melepaskan tangannya, hingga terjatuh ke dalam sumur. Satu kakak Yusuf berkata, "Rencana kita berhasil. Sekarang ayo pulang. Jangan ceritakan ini kepada siapapun." Kemudian, 10 kakak Yusuf kembali menempuh jalan pulang ke rumah. Mereka gembira, tak ada lagi yang menjadi penghalang antara mereka dengan sang ayah. Karena Yusuf, si anak emas, sudah disingkirkan. Dengan tega, mereka meninggalkan Yusuf seorang diri di dalam sumur. Kala itu, Yusuf diberi wahyu oleh Allah. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sesampainya di rumah, para kakak Yusuf segera menghadap Nabi Yakub. Mereka membawa baju Yusuf, yang sebelumnya sudah dilumuri darah palsu. Nabi Yakub bertanya, "Di manakah Yusuf anakku?" Sambil memasang muka memelas seolah bersedih, salah satu kakak Yusuf berkata, "Ayah, ayah tentu tak percaya. Tapi, aku jujur. Di sana, ternyata diam-diam ada serigala mengincar Yusuf sejak awal. Dan saat kami lengah, dia menyeret Yusuf tanpa kami sadar. Dia berhasil membunuhnya. Hanya ini yang tersisa, baju Yusuf yang penuh darah." Nabi Yakub sangat terkejut mendengarnya.
Dia sangat takut kehilangan Yusuf, akhirnya itu benar-benar terjadi. Dia hanya berkata, sesungguhnya apa yang kalian lakukan adalah buruk, meski kalian anggap baik. Saat ini, aku hanya bisa bersabar. Meski tahu bahwa Yusuf dicelakakan para kakaknya, Nabi Yakub tak menyalahkan mereka. Dia memilih untuk bersabar. Karena sedihnya Yakub menerima kenyataan ini, membuat dia terus-menerus menangis mengingat Yusuf. Dan akhirnya, itu membuat kedua matanya buta.